Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali terkait pembahasan CPOTB ya. Jadi karena tidak mungkin selesai dalam satu SKS, jadi saya buatkan video tutorial saja. Kemarin kita sudah sampai ke unsur-unsur CPOTB, personalnya udah. Kita dimulai dari bangunan aja ya. Oke, jadi aspek CPLTB itu ada beberapa, ada 11 aspek. Nah, salah satu aspeknya adalah bangunan, dimana kalau kita melakukan pemilihan terhadap bangunan, ini yang pertama kali lokasi pendirian bangunan ini harus kita perhatikan, yaitu dia bebas polusi, bebas banjir, pasti bebas hama, kemudian tidak berada di daerah pembuangan limbah. Karena apa? Karena dalam hasil produksi obat tradisional itu di perusahaan itu juga akan menghasilkan yang namanya limbah, teman-teman. Nah, limbah itu bisa limbah suara, limbah padat, dan juga limbah cair. Jadi di sini penting juga adanya instalasi pengelolaan air limbah. Ini untuk limbah cair ya. Nah, di sini kita juga perlukan prasarana pendukung yang lain. Misalnya kalau limbahnya ada limbah padat juga, itu bagaimana? Kita harus paling nggak punya tempat untuk menimbun ya, menimbun limbah padat tersebut. Atau kita bisa serahkan ke perusahaan pengelolaan limbah. Nah, untuk ruangan dari industri tersebut, jadi untuk ruangannya penataan dan luas ruangan itu disesuaikan dengan produksi atau berapa macam sediaan yang dimiliki dalam suatu industri, khususnya industri obat tradisional, dan harus ada pertimbangan terkait kelancaran dari produksi atau pengelolaan atau proses pembuatan obat tersebut ya. Nah, tata letak ruangan sebaiknya mengikuti urutan dari suatu proses pembuatan suatu obat atau sediaan. Misalnya adalah pembuatan tablet. Kita urutkan ruangannya dari ruang timbang, kemudian ruang pencampuran serbuk, ruang granulasi, katakanlah pembuatan tabletnya adalah granulasi basah, kemudian ruang cetak ya, ruang pengemasan primer, kemudian kita keluarkan ke black area untuk dilakukan packaging. Nah, ruang penyimpanan di industri itu ada dua, penyimpanan terhadap bahan baku dan juga bahan kemas, dan penyimpanan terhadap produk jadi. Dari kalau produknya itu sudah selesai kita produksi, tidak langsung dirilis ya. Di sini ingat ada tugas manajemen mutu yaitu QC yang memiliki wewenang untuk memberikan izin atau meloloskan atau tidak meloloskannya suatu produk itu setelah dia diproduksi gitu ya. Kemudian di sini ada laboratorium terpisah. Nah, kemarin kalau kasusnya di industri obat tradisional dia punya laboratorium, oke ya. Kalau di industri di usaha kecil obat tradisional yang dia tidak punya laboratorium bagaimana? Tidak masalah gitu ya. Yang penting kita punya mitra, kita bermitra dengan laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional yang bisa kita ajak bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel atau obat yang kita punya. Nah, peralatan sekarang adalah kaitannya dengan rancang bangun dan konstruksi peralatan. Jadi, peralatan yang memenuhi persyaratan adalah peralatan yang di sana tidak menimbulkan interaksi antara alat tersebut dengan obat tradisionalnya atau dengan produk yang dibuat ya. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat alat tersebut juga harus diperhatikan. Tidak boleh yang berkarat atau korosif ya, nanti akan menimbulkan cemaran logam. Terus yang kedua, penempatan atau pemasangannya harus tidak mengganggu jalannya atau lalu lintas di suatu ruangan sehingga tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi. Kemudian untuk jenis peralatan sesuai dengan proses pembuatan dan sesuai dengan kebutuhan dari pembuatan atau proses produksinya. Nah, kalau untuk laboratorium ya sediakan alat-alat yang sesuai dengan pemeriksaan apa yang dibutuhkan di laboratorium tersebut. Kalau misalnya sirup ya keseragaman bobot,
keseragaman volume, kemudian berat jenis itu untuk uji mutu fisik ya. Kalau untuk parameternya ada AKK, ALT dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk tadi ada standarisasi, dari sini orangnya, manusianya, prosedur tetap atau prosedur tertulis yang harus dipatuhi, terus peralatan bangunan yang baru saja disampaikan, lingkungan, bahan pengemas ya, bahan pengemas primer dan juga sekunder. Ada bahan pengemas primer dan sekunder. Yang primer bersentuhan langsung dengan produk, yang sekunder itu tidak bersentuhan langsung dengan produk, di mana grade dari bahan pengemas itu harus kita perhatikan. Oh, itu dia apa sih? Apakah sekali pakai bisa di repacking lagi, atau kalau sudah habis produknya kita buang, atau dia tahan di pemanasan, dan bagaimana itu kita harus tahu kualifikasinya. Nah, bahan baku termasuk, dan semua itu harus terstandar ya, yang akan menjamin kualitas produk itu akan baik gitu ya. Nah, sanitasi dan hygiene itu penting sekali teman-teman, harus dimiliki awal bagi usaha kecil obat tradisional dan keseluruhan aspek bagi industri obat tradisional. Jadi kalau hygiene itu terkait manusianya, kalau sanitasi itu bisa sanitasi terhadap bangunan dan sanitasi terhadap peralatan ya. Jadi di sini hygiene personil ya, kesehatan karyawannya, dilakukan pengecekan pakaian kerjanya, kebiasaan hygiene, misalnya mandi 2 kali sehari, gosok gigi dan lain sebagainya. Sanitasi bangunan nanti kita bicara tentang bagaimana cara pembersihan dinding, langit-langit yang benar, itu pembersihan bangunan, protap pembersihannya bagaimana, dokumentasi pembersihannya bagaimana, terkait sanitasi peralatan juga. Penyiapan bahan baku harus dipertimbangkan kaitannya dengan pemeriksaan kebenaran bahan baku, karena bahan baku yang terstandar, bahan baku yang benar itu akan menghasilkan produk yang sesuai atau memenuhi persyaratan gitu ya. Kemudian sortasi ini kemarin sudah di praktikum juga, dari sortasi dari pasca panen, sortasi sampai dia dari simplisia kering gitu. Kemudian dilakukan pengujian mutu bahan baku dan penyimpanan bahan baku sudah ya, sampai pengujian mutu. Setelah dia sudah menjadi simplisia, kita bisa melakukan penyimpanan sesuai dengan standar bahan baku. Kemudian pengolahan dan pengemasan, penerimaan dan pencatatan bahan awal. Jadi di awal itu kalau pengolahan atau produksi ya, setelah diproduksi kan dikemas. Jadi bahan yang akan digunakan untuk proses produksi itu kita sebut bahan awal ya. Kemudian kita siapkan dokumen produksinya dan master formulanya. Master formula adalah formula induk yang kita gunakan. Dokumen produksi adalah segala bentuk dokumentasi yang diperlukan setelah melakukan semua rangkaian produksi. Penimbangan, pencucian, sanitasi peralatan wajib ya. Jadi semua alat sebelum kita gunakan itu wajib bersih identitasnya. Kemudian itu pembuatan ruahan, kalau dia serbu ya, kegiatan pengisian dan pengemasan oke. Rekonsiliasi adalah perkiraan dari hasil produksinya berapa. Pencatatan yang baik dari setiap kegiatan untuk meyakinkan uji telusur produk jadi. Karantina oke. Jadi kalau sudah selesai produksi semua masuk ke gudang barang jadi, tapi ada 2 status di karantina kalau dia belum dilakukan pengujian atau belum diberi keputusan untuk bagian QC untuk dirilis ke pasaran ya. Tapi kalau sudah diputuskan atau sudah diuji, berarti ada 2, ditolak atau tidak dirilis dan dirilis gitu kan. Kemudian pemrosesan ulang bila diperlukan. Nah, pemetaan produksi ini untuk gambaran saja penyiapan bahan baku, kemudian penyiapan bulk, pengisian pengemasan, kita serahkan gudang barang jadi, atau di sini ya dari penimbangan diproses ke gudang barang jadi. Jadi ini pemetaannya seperti ini. Oke, kita ke pengawasan putu. Ini bagian yang paling penting dari CPUTB untuk
pengawasan mutunya, dan dia memiliki wewenang atau otoritas yang tunggal ya QC untuk meluluskan atau menolak bahan atau hasil produksi. Jadi yang diputuskan bahan awal yang akan digunakan untuk produksi itu sesuai atau tidak, dan hasil dari produksi tadi sesuai atau tidak. Nah, buat apa sih si pengawasan mutu? Buat menjamin kalau produk yang dibuat pada suatu perusahaan itu sesuai dengan persyaratan yang berlaku ya. Tugasnya ngapain? Mengambil contoh, melaksanakan pengujian mutu, sampling ya. Kemudian setelah disampling, setelah diuji gitu lulus atau enggak. Kemudian termasuk penetapan kadaluarsa ya, penetapan kadaluarsa atau expired date ini berdasarkan stabilitas atau melakukan uji stabilitas untuk menentukan ED. Kemudian melakukan evaluasi semua keluhan dan produk jadi yang dikembalikan. Nah, kalau ada keluhan, ada produk jadi yang dikembalikan, itu QC akan punya sampel tertinggal yang bisa diuji ulang gitu ya. Kira-kira benar nggak sih apa yang terjadi atau apa masalahnya pada produk yang kembali atau produk yang dikeluhkan oleh konsumen ini bisa diuji bisa ditelusuri kembali. Kemudian inspeksi adalah kegiatan untuk menilai semua aspek dari pengadaan bahan, kemudian penetapan tindakan perbaikan yang akan dilakukan, sampai seluruh aspek pembuatan obat tradisional dalam industri obat tradisional agar bisa memenuhi CPUTB. Kalau untuk industri obat tradisional semua aspek ya, 11 aspek. Karena tujuan dari inspeksi diri itu untuk mengetahui bahwa semua aspek pembuatan dan pengawasan itu memenuhi persyaratan CPUTB, dan ini memenuhi. Kemudian setelah tahu ada yang tidak memenuhi yang mana, yang kurang yang mana, nah dampaknya kekurangan ini berapa, kemudian ada yang dibutuhkan enggak, berapa yang dibutuhkan, apa yang perlu dicegah kira-kira untuk perbaikan gitu kan. Kemudian bisa memberikan usulan tindakan koreksi atau perbaikan dan pencegahan secara berkesinambungan. Itu fungsi dari inspeksi diri gitu kan. Nah, alurnya adalah membentuk tim inspeksi diri. Setelah membentuk tim inspeksi diri, membuat jadwal inspeksi diri. Setelah dibuat jadwal, ketua dari ID-nya atau tim inspeksi dirinya ini mengirimkan jadwal ke tim CPUTB di bagian terkait, melaksanakan ID, menggunakan daftar periksa, menilai, memutuskan hasil temuan, melaporkan tindak lanjut. Nah, inspeksi diri itu bisa kita lakukan terhadap diri sendiri, dalam artian bisa dari divisi A ke divisi B, divisi gudang ke divisi produksi atau sebaliknya, atau kita bisa dari Badan POM gitu ya, melakukan inspeksi ke perusahaan kita, itu sering sekali gitu ya, atau meminta tim dari luar untuk melakukan inspeksi, itu boleh. Inspeksi internal itu yang di dalam melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengendalian mutu selalu memenuhi persyaratan yang berlaku. Kemudian apa saja yang diinspeksikan, dibentuk tim inspeksi diri, pelaksanaan kapan, berapa waktunya, ada dokumentasi, dan tindak lanjutan bagaimana setelah diinspeksi. Jadi karena biasanya bagian gudang, kepala gudang biasanya di gudang terus ya, kemudian dia melakukan inspeksi di produksi melakukan inspeksi di gudang gitu. Jadi kalau yang melihat divisi lain itu bisa terbuka, pendapatnya gimana, kurangnya gimana, dan lain-lain gitu kan. Nah, ini dokumentasi ini penting juga dimiliki ya, menelusuri, memudahkan pemantauan dan penelusuran kembali dari semua proses yang ada di suatu perusahaan. Tingkatan dokumen, jenis-jenis dokumen yang perlu kita ketahui. Ini adalah tingkatan dokumen dari pedoman mutu, prosedur mutu, dokumen pendukung alat instruksi atau instruksi kerja, ini protap, catatan mutu. Jadi digolongkan jadi 4 ini ya. Nah, pedoman mutu ini tujuannya, isinya pedoman mutu ini adalah terkait kebijakan mutu ya. Kemudian struktur organisasi termasuk prosedur-prosedur atau instruksi yang dan bahan-bahan lain yang dipakai untuk menerapkan manajemen mutu. Jadi kaitannya sama mutu itu ada di pedoman mutu ya, termasuk protap tadi ada di pedoman mutu ya. Untuk menggambarkan bagaimana organisasi memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Nah, ini adalah pedoman mutu.
Terus prosedurnya, kalau prosedur mutu ya prosesnya gimana, tujuannya gimana, aktivitasnya di mana berlangsungnya, penanggung jawabnya siapa. Ini protap, mirip seperti protap, ada keterangan jelas penanggung jawab, aktivitasnya apa, kegiatannya kapan, urutan kerjanya bagaimana. Nah, ini adalah prosedur dari mutu tersebut. Semua karyawan yang melaksanakan proses produksi ya. Hanya produksi semuanya, instruksi kerja ya, rincian penjelasan suatu perintah ya. Jadi kalau ada protapnya, di situ ada rincian kerjanya, ada instruksi kerja di situ. Nah, itu adalah dokumen pendukung atau instruksi kerja. Jadi misalnya protap masuk prosedur mutu gitu ya. Kemudian ada tambahan dari apa, instruksi kerjanya, itu bisa boleh gitu kan ya. Nah, catatan mutu setelah ini apa namanya, melakukan tadi pedoman mutu, prosedur mutu, dokumen pendukung atau instruksi. Nah, catatan mutu itu termasuk bagan dan data yang berhubungan dengan desain, inspeksi tadi, pengujian, survei, audit ya, atau hasil-hasil yang terkait. Jadi kalau ada audit dari BPOM itu ada catatan mutunya apa. Jadi harus mudah dibaca, bertanggal, mudah dikenali, mempunyai status pengesahan, disimpan dalam waktu yang ditentukan, dilindungi dari kerusakan dan selama penyimpanan. Jadi efektivitas pelaksanaan sistem mutu, bahwa produk atau pelayanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Itu ada catatan mutu. Ini adalah contoh dokumen, contoh protap ya. Ini seperti ini. PT Jamu Manjur, nomor dokumennya berapa, judulnya apa, tanggal berlakunya kapan, tanggal pengesahannya kapan, dibuat oleh siapa, kepala bagian produksi, disahkan kepala bagian pengawasan mutu, halaman 1 dari 1, isi dokumennya apa, penerima dokumennya siapa. Nah, ini jenis-jenis dokumen CPUTB ya. Pedoman mutu, prosedur mutu. Nah, di sini ada dokumen pembuatan induk. Tadi saya katakan formula induknya di sini. Jadi ini adalah dokumen penting yang harus diikuti oleh semua staf yang ada di suatu perusahaan, dan di sini adalah masternya ya. Kemudian prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk. Jadi bagaimana cara pengemasan yang baik ada di sini. Bagaimana cara pengolahan yang baik itu ada di sini. Jadi sebagai ini ya, apa namanya, pegangan untuk kita melakukan suatu proses produksi. Nah, spesifikasi standar bahan bakunya bagaimana? Spesifikasi bahan baku kemarin kita harus punya namanya spesifikasi bahan baku ruahan produk jadi. Jadi produk jadi yang bagus memenuhi persyaratan itu sirup yang warnanya seperti ini, rasanya seperti ini, pH-nya seperti ini. Nah, sesuai nggak sama apa yang kita buat hari ini? Nah, itu spesifikasi. Metode analisa protokol kerja harus tervalidasi ya. Terus label atau identitas. Nah, kalau di kemasan itu kan ada identitasnya itu di kemasan itu ada indikasi, ada ED, ada komposisi dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau kaitannya sama produk jadi banyak banget ya, catatan pengolahan batch, penanganan produk kembalian kan produk, penarikan produk, pemenuhan produk, keluhan distribusi. Nah, ini. Oke. Nah, penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi di peredaran. Bagaimana penanganan keluhan gitu? Keluhan itu bisa dari mana? Dari dalam maupun dari luar industri. Dapat menyangkut kualitas ataupun keamanan atau reaksi yang merugikan dari luar, misalnya ini saya minum ini kok jadi gatal-gatal ya, jadi diare ya. Kalau dari dalam misalnya ini kan kenapa kemasannya berbeda, atau warnanya bagaimana, atau nomor bednya bagaimana. Nah, ini bisa jadi keluhan. Nah, perlu dibuat prosedur untuk menangani keluhan dan sebagai tindak lanjut penanganan keluhan. Nah, kita sebagai apoteker nanti harus membuat protap bagaimana kalau ada keluhan, itu bagaimana langkah-langkah menangani keluhan tersebut. Selanjutnya adalah penarikan produk dari peredaran. Nah, di sini bisa diprakarsai dari industri itu sendiri atau bisa dari pihak luar, badan otoritas itu badan POM ya. Penarikan dapat berupa satu batch saja atau beberapa batch, bahkan seluruh batch terkait apa sih yang menyebabkan suatu produk itu ditarik. Misal adanya E. coli gitu ya, adanya E. coli. Ternyata di produknya itu kemarin diuji nggak apa-apa, ternyata ada
E. coli sudah dilaporkan di Badan POM tuh kadang-kadang keliling gitu ya, ambil satu sampel kita di apotek, mereka uji ada E. coli, nomor bed berapa ini yang ada E. coli-nya, oh nomor bed sekian sekian, diproduksi sekian, yang beredar sekian ya. Badan POM akan memberikan surat peringatan kepada industri itu untuk melakukan penarikan terhadap nomor bed tersebut saja, bukan terhadap semua produk dengan sediaan dan merek yang sama, tapi terhadap nomor bed itu saja. Nah, itu harus dibuat dokumentasinya. Oke, kesimpulannya, prosedur pembuatan dijabarkan secara tertulis, yes, harus dipatuhi pelaksanaannya setelah ditulis, kemudian harus didokumentasikan, gunakan fasilitas dan peralatan yang sesuai, fasilitas dan peralatan harus juga dirawat gitu ya, kaitannya dengan sanitasi dan lain sebagainya. Kita juga harus memberikan pelatihan secara periodik kepada personil, kebersihan dan kerapihan harus terjaga terkait sanitasi hygiene, waspada terhadap mutu, dalam artian mutu itu harus diutamakan dan kita perlu melakukan audit aspek sarana CPUTB, IOT seluruh aspek, UMOT atau UKOT, sanitasi, hygiene dan dokumentasi. Ini ya, kalau untuk hygiene-nya ini mungkin bisa dibaca hygiene personil. Ini tujuannya mencegah produk dari pencemaran yang berasal dari personil, menjaga kesehatan dan keselamatan personil dari cemaran sekitar. Ini alat pelindung dirinya semua tertutup ya. Nah, ini bakteri, kuman, kemudian penyebab penyakit yang bisa mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Mikroorganisme nggak kelihatan kan, jadi memang harus kita waspadai. Hygiene personil harus kondisi sehat agar mampu melaksanakan tugas, kemudian harus menerapkan cara-cara hygiene gitu kan, kemudian harus melaksanakan pekerjaan dengan cara hygiene, pakai handscoon, pakai masker, telinganya tertutup ya, kelihatan matanya doang, pakai masker kan kelihatan matanya doang, pakai alat pelindung ini ya, pakaian kerjanya. Nah ini telinganya harus tertutup ya, kalau kalau pakai anting-anting ya ketutup, kalau bisa jangan pakai anting-anting. Kemudian desain pakaian kerja seperti ini. Kemudian nah ini dilarang menggunakan perhiasan berlebihan. Terus nggak boleh menggunakan bulu mata, nggak boleh makan minum. Nah itu ya, jadi harus kita perhatikan untuk PPT-nya, keterangannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lanjutkan ke ini ya, POPP CPUTB. Terima kasih.